Wah, kamu semakin mirip dengan klan naga asliku. Hong Huang Zulong tertawa keras dan berkata, bola naga hitam berubah menjadi hantu berbentuk naga di piring giok semesta Qin Chen, memegang kaki domba di satu tangan, dan memegang panci di tangan lainnya. Anggur, menelan dan minum. Ini adalah kelezatan yang disimpan Qin Chen di piring batu giok keberuntungan Qian Kun. Berbagai harta adalah bahan utama dari semua kelompok etnis. Saat ini, dia dimakan dan diminum oleh leluhur naga yang agung. Dia belum makan dan minum dengan bahagia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tutup mulutmu, masih banyak makanan yang menghalangi mulutmu. Ucap Qin Chen berkata dalam hati. Namun, panen kali ini memang sangat besar. Lingtai Qingming Qin Chen, Dewa Yingying membubung ke langit, laut jiwa, teratai hijau bergoyang, memantulkan langit biru abadi. Kamu nak, kamu sangat berani. Beraninya kamu menghancurkan tuan nagamu begitu banyak. Hong Huang Zulong tertawa, sepertinya tidak puas, tetapi sebenarnya tertawa. Dia semakin mengagumi Qin Chen, dan anak ras manusia di depannya memang cocok dengan emosinya. Naga leluhur senior, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Chen berbicara, yah, pergilah ke tempat khusus, Chaos Jadebi kemungkinan besar ada di sana. Hong Huang Zulong membuka mulutnya, dan kaki besar domba di tangannya membuat mulutnya penuh minyak, dan matanya membelalak seperti bel, tapi tempat itu sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Kata naga senior, mungkinkah itu lebih berbahaya daripada dunia api ini? Qin Chen bertanya-tanya, oh, apakah dunia api itu? Sebagai perbandingan, dunia api hanya bisa dianggap sebagai kota yang lembut. Kata Hong Huang Zulong dengan jijik. Qin Chen terdiam, dan dunia api hanya bisa dianggap sebagai kota yang lembut. Seberapa berbahayakah tempat itu? Lalu Qin Chen meninggalkan dunia api dan mengikuti instruksi dari naga leluhur prasejarah. Sepanjang jalan, bintang-bintang pecah berdiri di langit dan bumi, memancarkan aura pembusukan dan usia tua, dalam keadaan bobrok. Bintang-bintang sekarat, hari suram, di sini sangat mati, seperti tanah mayat hidup, langit berbintang yang sepi dan bobrok, adalah bintang-bintang bobrok setelah kematian bintang, terlalu sunyi. Naga leluhur senior, tempat apa sebenarnya ini? Tanya Qin Chen penasaran. Ini dahulu adalah pasar, kata Hong Huang Zulong. Pasar adalah tanah leluhur yang lahir saat alam semesta dibuka. Itu juga merupakan tempat kelahiran dewa dan setan yang kacau di zaman kuno. Meskipun makhluk kacau ini lahir dari kekacauan dan diasuh oleh langit dan bumi, tempat ini adalah tempat kita dilahirkan. Tempat awal juga merupakan rumah terakhir dari banyak makhluk purba. Kata Hong Huang Zulong menghela nafas, tapi tidak banyak bicara. Di mana jiwa asli berada? Di dunia ini, selain kamu, apakah ada makhluk purba lainnya? Kata Qin Chen, ini alami. Chaos Ancestral Dragon berkata, namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka masih ada atau tidak. Selain makhluk purba, ada keberadaan lain, seperti yang ada di dunia api, dan mereka pergi. Setelah bertahun-tahun, sangat sedikit yang benar-benar dapat bertahan hidup. Naga leluhur senior, bukankah masa hidup makhluk purba tidak terbatas? Tanya Qin Chen sangat ingin tahu. Tentu saja, penjelasan Hong Huang Zulong juga membuat Qin Chen banyak mengerti. Dan pada saat ini, tiba-tiba, di kedalaman ruang dan waktu yang gelap, ada gelombang energi samar yang berkedip, seolah datang dari kejauhan, dengan cepat melewati Qin Chen, dan kemudian menyebar ke belakang, langsung melewati di seluruh dunia. Qin Chen melihat sekeliling dan melihat kedalaman reruntuhan tak berujung, sepertinya ada galaksi yang luas, seperti air terjun bintang, berkelok-kelok di kedalaman alam semesta yang sepi ini. Galaksi kacau, itu ada di sana. Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Galaksi kacau. Gumam Qin Chen mendongak dan melihat bahwa galaksi memancarkan aura yang luas, seolah menembus 3 alam, menembus kedalaman alam semesta. Namun, ketika dia melihat galaksi yang kacau ini,
Untuk beberapa alasan, Qin Chen memikirkan neter galaksi secara tidak dapat dijelaskan. Galaksi ini jelas berbeda dari galaksi neter, tetapi memberi orang perasaan bahwa itu terhubung secara misterius. Naga leluhur Hong Huang Senior, apakah batu giok yang kamu bicarakan ada di galaksi yang kacau ini? Qin Chen bertanya. Ya, jika dunia api tidak memilikinya, kemungkinan terbesar ada di sini, karena galaksi yang kacau adalah inti dari dunia ini. Tetapi jika Big Giok yang kacau ada di galaksi yang kacau ini, itu tidak akan pernah ada di luar, dan itu di dalam. Jika Anda ingin menemukannya, ini masih agak sulit. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, galaksi kekacauan saat ini sedang dalam periode fluktuasi. Saya khawatir telah terjadi sesuatu di dalamnya. Mungkinkah seseorang menerobos masuk? Itu menyebabkan kekacauan galaksi berubah. Hati Qin Chen tenggelam. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, terlalu banyak master yang masuk ke sini. Qin Chen telah kehilangan terlalu banyak waktu di Chaos Dragon Nest dan Fire Realm sebelumnya, dan bukan tidak mungkin seseorang datang ke sini lebih dulu. Jelas bukan hanya seseorang yang menerobos masuk. Tidak semudah itu untuk memasuki galaksi kekacauan. Ayo cepat dan lewat, kata Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Lalu Qin Chen dengan cepat terbang menuju galaksi yang kacau, tetapi di bawah penerbangannya yang konstan, dia menemukan bahwa galaksi yang kacau tidak mundur dari posisinya. Galaksi kekacauan tidak terletak di dunia ini, tetapi di alam lain. Tampaknya sekarang sangat dekat, tetapi sebenarnya masih ada jarak yang sangat jauh. Hong Huang Zulong menjelaskan, ayo, percepat, galaksi kekacauan muncul. Dan ada fluktuasi, yang akan menyebabkan dunia berubah. Saya khawatir dunia tempat kita berada akan segera ditutup, dan tidak akan bertahan lama. Anda harus memasuki Chaos Galaxy sebelum ditutup dan menemukan lokasi Chaos Jadebi. Kalau tidak, aku hanya bisa kembali ke Chaos Dragon Nest sebelum dunia ditutup, dan aku tidak bisa pergi bersamamu. Mendengar itu, Qin Chen terkejut, dan sepertinya waktu yang tersisa untuknya hampir habis. Namun, Qin Chen tahu betul bahwa bahkan tanpa faktor-faktor ini, waktu pembukaan harta karun Dewa Vientian hampir berakhir, dan dia harus menyelesaikan tugas naga leluhur primordial secepat mungkin. Boom! Sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur, dan di bawah instruksi naga leluhur prasejarah, dia dengan cepat bergerak maju dan memasuki kedalaman alam semesta yang sepi ini. Saat Qin Chen terus memperdalam, jejak cahaya bintang yang kacau terus menyebar, dan bahkan semua yang kuat yang memasuki alam misterius Vientian God Hidden merasakan kekuatan ini. Di kejauhan, di luar dunia api, Pangeran Jinwu dan yang lainnya juga merasakan kekuatan ini satu demi satu, dan tiba-tiba melihat ke kedalaman dunia. Di dunia yang jauh, bintang-bintang yang kacau memenuhi langit dan melihat sebuah galaksi muncul. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen juga terbang dengan cepat menuju galaksi kekacauan. Sambil terbang terus-menerus, Qin Chen juga mulai memilah banyak harta yang diperolehnya setelah membantai klan Huolun. Qin Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, potongan-potongan harta tertinggi muncul di cakram giok alam semesta miliknya. Sejumlah besar harta tertinggi ditangguhkan di udara. Itu semua adalah keuntungan dari Vientian God Treasure kali ini. Tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah harta tertinggi biasa. Ada sangat sedikit harta karun Zun yang kuat. Tapi yang paling penting bagiku adalah penyangga armor hantu ini. Qin Chen berbisik, dan dengan gerakan pikirannya, penyangga pada Ghost Zen Earth Venerable telah muncul di tangan Qin Chen. Segera setelah penyangga ini muncul, Haotian Divine Armor di tubuh Qin Chen tiba-tiba memancarkan jejak fluktuasi. Dan Void Mirage Bracer Qin Chen lainnya terus memancarkan aura yang menakutkan. Qin Chen bersemangat dan gembira. Dia menuangkan kekuatan jiwanya sendiri, dan menghapus tanda hantu Zen di penyangga Fata Morgana virtual ini, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya, sedikit demi sedikit. Fata Morgana hantu ini meninggalkan bekas di gelang. Mengikuti desakan Qin Chen,
penjepit fatamorgana virtual ini terus memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua pasang gelang itu seperti kombinasi peralatan canggih lapis demi lapis. Bahkan pola rahasia pada kedua gelang digabungkan untuk membentuk pola rahasia yang lebih besar dan lebih misterius, dan tekanan tanpa akhir terus menyebar. Selain itu, kekuatan kedua harta ini secara bertahap bergabung dengan armor ilahi Haotian. Sebelumnya, harta ini adalah satu set, tetapi sebenarnya masih satu bagian. Sekarang, kedua gelang ini sepenuhnya terintegrasi dengan armor Dewa Haotian, melepaskan aura berfluktuasi yang mencengangkan. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan kaget. Jalan ruang dan waktu, ini adalah kekuatan supernatural yang belum tentu mampu mereka pegang oleh roh yang belum lahir dan dewa kekacauan serta iblis, tetapi mereka benar-benar melihatnya pada anak ras manusia. Qin Chen juga memahami kekuatan ruang dan waktu. Pendukung fatamorgana virtual ini sebenarnya menggabungkan kekuatan ruang dan kekuatan waktunya sendiri sampai batas tertentu, dan kombinasi keduanya sebenarnya dapat berdampak pada ruang dan waktu. Qin Chen mendesak kekuatan ruang dan waktu, dan tiba-tiba, sosok Qin Chen yang terbang melintasi alam semesta menjadi kabur dalam sekejap. Di langit berbintang tak berujung, Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul hampir seketika, ada ratusan dari mereka. Itu sama dengan Kagebunsinya Naruto. Tetapi Qin Chen ini dipisahkan oleh puluhan ribu mil dari satu sama lain. Dalam sekejap, jarak 1 juta mil berlalu, dan ratusan Qin Chen terus menghilang, hanya menyisakan satu Qin Chen 1 juta mil jauhnya. Hahaha, kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa. Trik ini dapat memicu kekacauan ruang dan waktu, memungkinkan tubuhku muncul di area manapun dalam ruang dan waktu ini. Setiap figur adalah tubuh, dan itu adalah aku di ruang dan waktu yang berbeda. Qin Chen berkata dengan penuh semangat. Kekuatan waktu dapat membekukan waktu, dan kekuatan ruang dapat memblokir ruang. Namun, ini terlalu mendasar, dan gabungan kekuatan ruang dan waktu dapat menyebabkan efek yang lebih mengerikan. Tetapi hanya dengan tampilan seperti itu, Qin Chen merasa bahwa kekuatan ruang dan waktu di tubuhnya telah sangat melemah, yang jelas sangat merugikan. Trik ini disebut ruang dan waktu yang kacau, dan itu telah menjadi trik pembunuh baruku. Qin Chen bergumam. Di bawah kepemimpinan Hong Huang Zulong, Qin Chen terus bergerak maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di udara. Qin Chen akhirnya melihat cahaya perak yang bersinar terang, menyilaukan dan menggoda. Ketika Qin Chen tiba, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pemandangan di depannya. Galaksi gantung jatuh di sini seperti air terjun. Di sini, galaksi gantung mengumpulkan galaksi yang luas dan tak terbatas, dan ketika Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat ujungnya. Saat ini, di tepi galaksi yang kacau, banyak master telah berkumpul. Tuan-tuan ini melayang di atas galaksi yang kacau, mendesak potongan-potongan harta berharga, dan mereka semua memegang pancing ikan di tangan mereka. Itu anak dari klan naga sejati. Melihat Qin Chen mendekat, banyak orang terhormat di sekitarnya memandangnya, tetapi mereka tidak berbuat banyak. Hah! Orang-orang ini memancing di galaksi ini. Kata Qin Chen tergerak saat dia melihat sinar perak dari bintang-bintang di depannya. Sungguh luar biasa bahwa ada tempat seperti itu di dunia. Namun, melihat para Zun ini memancing, Qin Chen juga sedikit terdiam. Apakah orang-orang ini menganggap galaksi kacau ini sebagai galaksi hantu? Sial, benar-benar ada ikan. Gumam Qin Chen tampak kusam. Aku tidak tahu, bisakah udang naga merah cakar raksasa neter memasuki galaksi kacau ini? Kata Hong Huang Zulong. Suara Hong Huang Zulong jatuh, dan pikiran dewa segera terlintas di benak Xiaolong. Pergi, temukan keberadaan ini di galaksi yang kacau ini, ingat mantra yang kuberikan padamu, masuki galaksi yang kacau ini, kamu bisa menggunakan mantra yang kuberikan padamu, dan kamu bisa menarik perhatian benda itu.
Lalu Qin Chen segera melempar Xiaolong ke dalam Chaos Galaxy setelah melihat instruksi dari Hong Huangzulong. Setelah naga memasuki galaksi yang kacau, ia segera berubah menjadi bayangan naga dan menghilang dengan cepat. Namun, tindakan Qin Chen langsung menarik perhatian banyak orang terhormat yang hadir. Apa yang dilemparkan anak itu ke galaksi ini? Itu sepertinya udang karang, ucap seseorang berseru dengan mata tajam. Tiba-tiba, dengan ledakan, terjadi fluktuasi hebat di galaksi kacau di bawah, dan seluruh galaksi kacau melonjak. Perhatian, benda ini tertarik, kata Hong Huangzulong tiba-tiba. Begitu suaranya turun, naga kecil itu berubah menjadi hantu naga sungguhan, naik dari galaksi yang kacau ke langit, bergegas langsung ke Qin Chen, dan memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan Qin Chen. Dan saat naga kecil itu membubung ke langit, seekor penyu laut emas menghantam langit dari galaksi yang kacau. Kura-kura laut emas ini seukuran gunung kecil dengan cangkang emas tebal di punggungnya, penuh dengan nafas kekacauan. Di cangkang kura-kura, ada jejak belang-belang, yang berubah menjadi rantai emas, dan saat ia keluar dari galaksi yang kacau naik ke langit seperti matahari yang terik. Hai, harta macam apa ini? Penyu laut emas. Ayo ambil, kata banyak yang mulia yang awalnya memancing di sini semuanya menunjukkan warna yang mengejutkan. Pada saat yang sama, banyak yang mulia memandang Qin Chen dengan mata berapi-api, dan mereka semua melihatnya. Itu adalah udang karang di Qin Chen yang memimpin penyu emas keluar. Banyak mata orang-orang menunjukkan keserakahan.